Pagi itu, Bandung masih diselimuti kabut tipis. Seperti selimut lembut yang enggan dibuka dari tubuh kota yang baru terbangun. Udara dingin menelusup masuk lewat celah-celah jendela kamar Siti Anindita, menyentuh kulitnya yang lembut namun penuh bekas kelelahan jiwa. Ia baru saja selesai memanjatkan doa subuh, duduk di atas sajadah dengan pandangan kosong menatap jendela. Matanya berkabut, namun bukan karena kantuk. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih getir. Di balik wajah yang teduh itu, tersimpan berjuta kenangan yang tak semuanya manis. 5 tahun pernikahan bukan waktu yang sebentar. Apalagi jika dijalani dengan luka yang ditutup rapat, dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi rumah. Anindita melangkah ke depan cermin. Sosok yang ia lihat bukan lagi gadis pemalu yang dulu tersipu saat Arfan meminangnya. Wajah itu kini milik seorang perempuan dewasa. Bola matanya coklat hangat. Tapi ada sisa sembab semalam yang belum sempat dihapus. Rambut hitam legamnya digerai ke belakang, memperlihatkan leher jenjang dan bahu yang tegar, seolah memikul beban dunia seorang diri. "Kamu baik-baik saja, Ita?" bisiknya pada pantulan dirinya. Kalimat itu bukan untuk meyakinkan orang lain, tapi dirinya sendiri. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan sekarang hanyalah dirinya sendiri. 5 tahun lalu, hidupnya berubah drastis. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude dari jurusan manajemen, ia menikah dengan Arfan, pengusaha muda asal Surabaya yang tampak menjanjikan. Awalnya, semua terlihat sempurna. Keluarga harmonis, usaha bersama, bahkan impian untuk membangun bisnis waralaba dari rumah makan milik ibunya mulai dirintis. Namun, sebagaimana hidup jarang berjalan lurus, satu persatu kebahagiaan itu mulai retak. Ia mulai curiga ketika dokumen modal usaha ibunya mendadak hilang. Saat ditanya, Arfan selalu punya jawaban manis tapi kosong. Begitu pula dengan alasan-alasan tentang perjalanan ke Jakarta yang semakin sering, tapi tak pernah bisa dijelaskan secara masuk akal. Yang lebih menyakitkan adalah perubahan sikap Arfan, dingin, menghindar, dan perlahan menjauh. Anindita mencatat semuanya dalam buku hariannya. Ia bukan tipe yang suka ribut atau bertanya tanpa bukti. Ia diam. Ia mengamati. Dan ia menunggu. Pagi itu, suara ibunya memanggil dari bawah. "Endita, turun nak, sarapan dulu." Dengan langkah ringan, Anindita menuruni tangga. Rumah ibunya di kawasan Dago itu masih seperti dulu. Hangat, rapi, dan penuh aroma kenangan. Di meja makan, ada nasi goreng, telur dadar, dan kopi hitam kesukaannya. Ibu Roziah, perempuan tangguh yang membesarkannya sendirian setelah sang ayah meninggal, tersenyum menyambutnya. "Kamu tidur nyenyak?" tanya ibunya lembut. Anindita tersenyum samar. "Cukup bu, mimpi sedikit, tapi nggak menyeramkan kok." Mereka makan dalam diam yang tak canggung. Seperti dua jiwa yang saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Sampai akhirnya, ketukan di pintu depan mengganggu kedamaian pagi itu. Keras, cepat, dan tak biasa. "Siapa pagi-pagi begini?" gumam Ibu Roziah. Anindita berdiri. "Biar aku yang buka, Bu." Di depan pintu, berdiri seorang kurir ekspedisi dengan paket besar berbalut karton coklat dan pita merah. "Untuk Ibu Siti Anindita," katanya sambil menyerahkan selembar bukti tanda terima. Anindita menerima paket itu dengan hati berdebar. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan yang rapi. "Untuk Anindita, buka saat kamu sendirian." Ia menutup pintu perlahan, memeluk paket itu seperti memeluk bom waktu. Ada firasat yang menggelayut. Bukan ketakutan, tapi pertanda akan terbukanya lembaran baru yang telah lama ia hindari. Dan benar saja. Apa yang ia temukan di dalam paket itu nanti akan menjadi titik awal dari segalanya. Pembalasan, kebangkitan, dan pengakuan yang selama ini tertutup kabut kebohongan.
Langit Bandung berubah menjadi kelabu saat Anindita kembali ke kamarnya, membawa paket besar yang kini terasa seperti beban di dada. Ia duduk di tepi ranjang, napasnya tercekat. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap menatap tulisan di atas paket itu. Untuk Anindita, buka saat kamu sendirian. Ia membuka pita merah dengan pelan, seperti membedah masa lalu yang telah lama dikubur. Di dalamnya, ada amplop besar berwarna coklat tua. Begitu dibuka, isinya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Satu bundel foto hitam putih. Ia melihat sosok dirinya di salah satu foto, berdiri di depan sebuah kafe di Kemang bersama seorang pria. Bukan Arfan. Bukan siapapun yang ia kenali secara langsung. Bersama foto itu, tergeletak surat dengan tulisan tangan. Kau berhak tahu siapa yang mengkhianatimu. Jangan percaya pada wajah yang tersenyum saat menusukmu dari belakang. Seseorang yang pernah terluka sepertimu. Anindita mematung. Ia merasa seperti ditarik kembali ke 5 tahun yang lalu. Rasa sakit, rasa marah, dan rasa bingung menyerbu sekaligus. Tapi kali ini, ia tidak ingin hanya menangis. Tidak ingin hanya diam. Ia membuka laci, mengambil buku harian yang selama ini menjadi tempat ia mencurahkan curiga dan sakit hatinya. Setiap catatan tentang perjalanan bisnis Arfan, nomor-nomor tak dikenal yang masuk tengah malam, dan tanggal-tanggal hilangnya dokumen, semuanya masih ada. Dan kini, ia punya potongan besar yang hilang. Bukti visual dan pengakuan tak langsung dari seseorang yang tahu lebih banyak dari dirinya. Malam harinya, Anindita tidak tidur. Ia duduk di depan laptop, menelusuri jejak digital. Foto itu diambil di kafe bernama Brew and Soul. Ia menemukan akun media sosial kafe itu, dan memeriksa galeri foto acara. Dan di salah satu postingan lama, ia melihat wajah pria itu, Bima Santoso, pemilik kafe. Nama itu terdengar asing. Namun rasa dalam hatinya menegaskan, pria ini punya peran besar dalam misteri hidupnya. Tak butuh waktu lama, Anindita menghubungi seseorang yang bisa ia percaya. Ratna Dewi, sahabatnya sejak kuliah yang kini bekerja sebagai wartawan investigasi di Jakarta. Seseorang yang punya akses, koneksi, dan ketajaman intuisi. Halo, Dew, ini aku, Ita, kita harus ketemu, aku butuh bantuamu untuk sesuatu yang besar. Ini bukan cuma soal perasaan, tapi soal pengkhianatan yang lebih dalam dari yang kupikir. Suara Ratna terdengar tenang di ujung sana. Besok aku ke Bandung. Ceritakan semuanya, kita akan bongkar ini bareng-bareng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Anindita merasa memiliki secercah kendali atas hidupnya. Tidak lagi hanya menahan, tapi siap melawan. Karena luka yang disimpan terlalu lama, bisa berubah jadi senjata yang tajam. Hujan gerimis menyambut kedatangan Ratna Dewi di stasiun Bandung sore itu. Dengan setelan kasual dan tas selempang berisi laptop dan catatan investigasi, ia terlihat seperti wanita karir biasa. Tapi di balik kacamata bulat dan senyuman santainya, Ratna adalah sosok yang tajam, tak segan menyelam ke kebenaran meski berlumur lumpur. Anindita menjemputnya langsung. Mereka berpelukan singkat sebelum masuk ke mobil. Kamu kelihatan lebih kurus dari terakhir kita ketemu, kata Ratna, mencoba mencairkan suasana. Anindita tersenyum tipis. Mungkin karena beban hidup yang gak ikut dicerna. Mereka tertawa kecil, lalu terdiam. Karena mereka tahu, tawa itu hanya jeda dari badai yang akan datang. Di rumah, Anindita membentangkan semua bukti yang ia punya. Foto, surat, catatan harian, printout transaksi yang ia unduh diam-diam dari email Arfan yang masih bisa ia akses. Ratna mulai menyusun pola. Matanya tajam membaca alur. Nama Bima Santoso ini muncul beberapa kali, tapi dia nggak pernah ada di radar keluargamu sebelumnya? Tanya Ratna. Nggak pernah. Tapi lihat ini, Anindita menunjuk salah satu bukti transaksi. Dana dari rekening bisnis keluarga mengalir ke rekening perusahaan atas nama Bima. Padahal, seharusnya itu buat ekspansi waralaba ibuku.
Ratna mengangguk pelan. Kita mulai dari sini, aku bisa lacak siapa Bima, apa usahanya, siapa partnernya, dan apakah dia hanya boneka dari seseorang yang lebih besar. Maksudmu? Kemungkinan besar, Bima hanya dijadikan alat, dan aku curiga Arfan bukan satu-satunya dalang. Anindita menelan ludah. Kata-kata itu menghantam keras. Ia tahu Arfan kejam, tapi tidak menyangka akan ada pihak lain. 2 hari kemudian, Ratna kembali dengan hasil riset cepat. Bima Santoso lulusan teknik industri, mantan karyawan perusahaan logistik milik Arfan, dia keluar tahun ketiga, lalu tiba-tiba buka kafe di Kemang, modalnya hampir 500.000.000, gak jelas sumber uangnya, tapi ini yang menarik, salah satu investor diam-diamnya adalah Nadia. Anindita mengernyit. Siapa Nadia? Ratna menunjukkan foto dari media sosial. Seorang perempuan muda, cantik, dengan gaya hidup jet set. Mantan teman SMA Arfan. Mereka dulu sempat dekat, dan sepertinya masih dekat sampai sekarang. Aku dapat foto mereka liburan bareng ke Bali, 2 tahun lalu, bukan acara bisnis. Anindita menatap layar ponsel dengan pandangan kosong. Setetes air mata jatuh. Tapi ia segera menghapusnya. Tangis bukan senjata lagi. Bukan sekarang. Kita harus temukan cara buat tarik Bima ke sini. Atau kalau perlu, aku sendiri yang ke Jakarta, aku harus dengar dari mulutnya langsung. Ratna memegang tangan sahabatnya. Kalau kamu siap, aku akan dampingi, tapi pastikan satu hal. Ita, setelah ini kamu gak bisa mundur lagi, ini bukan sekadar luka, ini medan perang. Anindita mengangguk. Mata coklatnya membara. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang waktunya aku bicara, dan biar mereka semua dengar. Langit Jakarta mendung saat Anindita dan Ratna tiba di ibu kota. Bau khas jalanan kota besar, bercampur asap kendaraan dan aroma gerimis, menyambut langkah kaki mereka di stasiun Gambir. Tak ada waktu untuk berlama-lama. Dari stasiun, mereka langsung menuju sebuah hotel kecil di daerah Blok M, tempat yang dipilih Ratna untuk pertemuan diam-diam. Bima biasa nongkrong di kafe miliknya tiap sore, jam 4-7, jelas Ratna sambil menyerahkan peta digital yang sudah ditandai. Dan Nadia? Tanya Anindita tanpa menoleh. Masih di luar kota, tapi tenang, aku sudah siapkan seseorang untuk pantau kalau dia kembali. Anindita mengangguk. Kali ini, bukan hanya rasa sakit yang mengisi dadanya. Ada nyala dingin dari ketegasan yang tak pernah ia temukan dalam dirinya selama 5 tahun terakhir. Cafe Brew and Soul tidak terlalu ramai sore itu. Interiornya hangat, dengan lampu kuning temaram dan wangi kopi Arabica yang memenuhi udara. Di pojok ruangan, duduk seorang pria dengan hoodie abu dan laptop terbuka di depannya. Wajahnya sesuai dengan foto yang mereka temukan, Bima Santoso. Anindita duduk di meja terdekat. Ratna duduk tak jauh di belakang, berpura-pura membaca koran. Saat kopi pesanannya datang, Anindita berdiri dan melangkah ke meja Bima. Bima Santoso? Pria itu menoleh. Wajahnya terkejut, tapi cepat menyembunyikannya di balik senyum kaku. Maaf, kita kenal? Anindita, jawabnya pelan, tapi penuh tekanan. Istri dari Arfan. Bima menegang. Tangannya menyentuh laptop, seolah ingin menutup semuanya dan kabur. Tapi Anindita mengangkat tangan, menghentikannya. Aku nggak di sini buat-buat keributan, aku cuma mau tahu, kenapa kamu? Bima diam. Nafasnya memburu. Tapi mata Anindita tajam, menusuk ke dalam pertahanan pria itu. Aku cuma orang yang dijanjikan modal cepat buat usaha. Akhirnya Bima bicara. Suaranya rendah, seperti mengaku dosa. Waktu itu aku lagi dipecat, dan Arfan muncul. Dia butuh rekening bersih buat nampung dana. Katanya, cuma sebentar. Dan kamu percaya? Aku bodoh, jawabnya lirih. Tapi lebih dari itu, aku takut. Dia ancam aku pakai kontrak, pakai hukum, pakai kenalan dia. Aku nggak tahu harus gimana. Mbak,
Anindita menghela napas. Kali ini bukan kemarahan yang ia rasakan, tapi rasa muak. Semua lelaki pengecut ini berlindung di balik kata takut. Dia bukan cuma suamiku, Bima, dia juga merusak hidup ibuku, dana rumah makan yang disalahgunakan itu, buat kafe kamu, dan kamu terlibat. Bima menunduk. Ratna mendekat perlahan, menyerahkan flash disk kecil. Isinya bukti transfer dari rekening yang kamu pakai ke berbagai pos yang gak bisa dijelaskan. Kata Ratna, kalau kamu gak kerja sama, kami bawa ini ke penyidik pajak, lalu ke polisi. Bima menatap mereka berdua. Ia tahu, tak ada jalan keluar lain. Kalau aku bicara, aku bisa dilindungi? Ratna menjawab cepat. Kalau kamu kooperatif, kami bisa ajukan perlindungan saksi. Tapi kamu harus buka semua. Alur dana, dokumen, dan siapa saja yang terlibat. Bima meneguk napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Malam itu di hotel, Anindita menyalakan laptop dan mulai menyalin semua isi flash disk ke drive terenkripsi. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya ia memegang kunci kehancuran suaminya sendiri. Ratna berdiri di belakangnya, menepuk pundaknya pelan. Inilah awal dari keadilan. Ita, kamu baru saja ambil langkah paling berani dalam hidupmu. Anindita menatap layar kosong yang mulai terisi file demi file. 5 tahun aku diam. Ratna, sekarang, aku bicara, dan mereka akan mendengar. Mentari pagi Jakarta menyelinap masuk lewat sela-sela tirai hotel, menerpa wajah Anindita yang belum sempat tidur. Di meja, laptop masih menyala, dengan puluhan file yang sudah terunggah ke drive aman. Raut wajahnya lelah, tapi tegas. Matanya memerah, namun bukan karena tangis, melainkan tekad yang tak bisa diredam lagi. Ratna baru keluar dari kamar mandi dengan secangkir kopi di tangan. Ia meletakkannya di samping Anindita. Minum dulu, kita butuh kepala jernih buat hari ini. Anindita tersenyum tipis. Hari ini kita ketemu pengacara, kan? Ratna mengangguk. Pak Darmawan. Dia pernah menangani kasus penggelapan dana koperasi di Bekasi yang melibatkan keluarga besar, cerdas, tenang, dan gak gampang diintimidasi. Persis yang kamu butuhkan. Kantor hukum Darmawan dan rekan berada di gedung perkantoran kawasan Kuningan. Suasananya tenang, berkelas, dan terasa profesional. Anindita mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Gaya sederhana tapi berwibawa. Ia tak lagi datang sebagai istri yang patah, tapi sebagai wanita yang siap menuntut keadilan. Pak Darmawan adalah pria berusia 50-an dengan kepala botak mengilap dan suara tenang seperti guru besar. Ia membaca berkas-berkas dari flash disk sambil mengangguk pelan. Ini cukup kuat untuk membuat Arfan tidak hanya jatuh secara hukum, tapi juga sosial. Tapi kita harus berhati-hati. Kasus penggelapan dan pencucian uang bisa rumit, apalagi jika melibatkan keluarga. Anindita menarik napas dalam. Keluarga Arfan, mereka tahu soal ini? Pak Darmawan menatapnya lama. Dari struktur dana dan rekening yang kamu tunjukkan, sepertinya ya, ada aliran uang ke rekening Ibu Arfan, dan satu properti atas nama adik perempuannya di BSD. Kalau kita dalami, ini bisa berkembang jadi tindak pidana korupsi keluarga. Ratna mencatat cepat. Anindita memejamkan mata sejenak. Berarti bukan cuma suamiku yang mengkhianati, tapi seluruh keluarga yang selama ini berpura-pura baik padaku. Pak Darmawan menyandarkan tubuhnya. Ibu ingin langkah hukum seperti apa? Kita bisa mulai dari gugatan perdata atas harta bersama, lalu lanjutkan ke pidana penggelapan dan penipuan. Kalau mau lebih cepat, kita bisa masukkan laporan ke unit Krimsus Polda dan minta pembekuan rekening. Lakukan semua, jawab Anindita tegas. Aku nggak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang mereka. Hari-hari berikutnya diisi dengan rapat strategi, penyusunan laporan, dan koordinasi dengan tim hukum. Anindita bolak-balik antara Bandung dan Jakarta. Dalam proses itu, ia juga mulai membongkar berkas-berkas lama dari rumah ibunya.
Ternyata banyak tanda tangan dan dokumen investasi yang dipalsukan. Ia semakin yakin, ini bukan sekadar kesalahan satu orang. Ini kejahatan yang dirancang rapi oleh orang-orang yang selama ini duduk semeja dengannya. Suatu malam di Bandung, ia duduk di teras rumah sambil memandangi langit. Hujan baru saja reda. Ibunya datang membawa selimut dan duduk di sampingnya. Ibu selalu percaya kamu kuat, kata Ibu Roziah pelan. Tapi kalau capek, nggak apa-apa berhenti sebentar. Anindita menyandarkan kepala di bahu ibunya. Aku nggak akan berhenti, Bu. Aku kadang masih nggak percaya, orang-orang yang aku cintai, mereka semua menusukku dari belakang. Ibu Roziah mengelus rambut anaknya. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu nggak lari, kamu berdiri. Dan itu benar. Anindita bukan lagi perempuan yang sama. Ia mungkin masih terluka, tapi kini ia tahu, luka itu bisa jadi senjata. Kabar bahwa Anindita menggugat suaminya sendiri menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Di grup WhatsApp keluarga besar, dalam bisik-bisik lingkungan komplek, hingga komentar sarkastis di media sosial, nama Anindita mendadak jadi bahan gunjingan. Dari istri yang sabar dan diam, ia kini dicap sebagai perempuan pemberontak yang tidak tahu diri. Gila, ya, perempuan bisa setega itu sama suaminya sendiri. 5 tahun dibesarin, terus dibalas dengan gugatan? Pasti dia udah ada pria lain, makanya jadi berani. Anindita membaca beberapa pesan yang dikirim Ratna dari akun fake monitoring. Sakit? Tentu. Tapi ia menolak tunduk pada narasi yang sengaja dibentuk untuk menjatuhkannya. Ia tahu, ini strategi klasik. Merusak kredibilitas perempuan agar kejahatan lelaki bisa tertutupi. Di sisi lain, keluarga Arfan mulai menunjukkan taring. Ibunda Arfan, Bu Sulastri, menghubunginya langsung lewat sambungan video call yang tak sengaja terangkat karena tangan Anindita gemetar. Anindita, apa-apaan kamu ini? Mau bikin keluarga malu? Mau lihat cucu-cucu kami diasuh di pengadilan? Bu, saya cuma mau ambil kembali apa yang jadi hak saya dan ibu saya, uang yang kalian ambil. Berani kamu bilang begitu? Kami bantu usaha kalian dari awal. Kami tampung kamu di rumah kami. Dan sekarang kamu menggonggong kayak anjing tak tahu diuntung. Anindita menutup panggilan sebelum emosinya meledak. Ia memeluk dirinya sendiri. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih, nyaris tak bisa dibendung. Pak Darmawan tetap tenang ketika mendengar soal tekanan sosial itu. Kita akan jawab dengan bukti. Tidak perlu adu mulut di publik. Tapi kita bisa minta surat dari pengadilan agar pihak tergugat tidak mengganggu secara langsung sampai sidang selesai. Anindita mengangguk. Ia tahu, setiap langkahnya kini diawasi. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak gentar. Suatu sore, Anindita kembali ke rumah makan milik ibunya. Tempat itu sudah seperti rumah kedua baginya. Tapi kali ini, beberapa pelanggan tetap hanya memberi senyum canggung. Salah satu di antaranya, Bu Retno, bahkan mendekatinya sambil menepuk bahunya. Nak, kadang keluarga itu, walaupun salah, tetap keluarga, mungkin lebih baik kamu selesaikan diam-diam saja, daripada diumbar ke semua orang. Anindita tersenyum pahit. Maaf, Bu Retno, tapi saya nggak lagi hidup di dunia di mana diam adalah satu-satunya pilihan. Saya nggak bisa pura-pura baik saat hidup saya dirusak perlahan. Bu Retno hanya tersenyum kaku, lalu pergi. Tapi Anindita tak bergeming. Ia tahu, harga dari memperjuangkan kebenaran adalah kehilangan kenyamanan sosial. Di malam yang sama, Ratna mengajak Anindita menenangkan diri di rooftop hotel kecil tempat mereka menginap. Lo kuat banget, Thea, ucap Ratna pelan. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Lo juga manusia. Anindita menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Gue udah dihancurkan dari dalam. Sekarang mereka mau hancurin dari luar. Tapi gue nggak akan tumbang. Dewu, lo tahu kenapa? Kenapa?
Karena mereka pikir gue akan diam, padahal yang paling berbahaya adalah perempuan yang selama ini mereka anggap lemah. Hening menyelimuti ruang kerja Pak Darmawan ketika email berisi transkrip percakapan dari saksi baru masuk ke inbox. Anindita berdiri di sampingnya, matanya menyipit membaca setiap baris dengan teliti. Ratna duduk di pojok ruangan, merekam ekspresi mereka dalam diam. Namanya Vina Mardiani, kata Pak Darmawan akhirnya. Mantan staf keuangan perusahaan Arfan yang mengundurkan diri 2 tahun lalu, dan dia menyimpan semuanya. Anindita menatapnya. Semua? Semua? Ulangnya. Bukti pengalihan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga komunikasi internal yang mengarahkan semua skema penggelapan, dia tahu karena dia yang disuruh membersihkan jejaknya. Sore itu, mereka bertemu Vina di sebuah tempat makan kecil di daerah Cipete. Perempuan berusia awal 30-an itu datang dengan wajah tegang, mengenakan masker dan hoodie besar. Tatapannya gelisah, tapi penuh rasa bersalah. Aku nggak bisa diam lagi, katanya tanpa basa-basi. Selama 2 tahun ini, aku dihantui, dan waktu tahu Mbak Anindita mulai gugat, aku tahu waktunya bicara. Ia mengeluarkan flash disk kecil dari saku. Ini, salinan backup dari sistem lama, aku simpan sebelum sistem diganti, ada bukti pengiriman uang ke rekening pribadi Arfan, beberapa atas nama fiktif, termasuk satu atas nama, Nadia M. Dewi, dan itu bukan kamu, kan? Anindita menggeleng pelan. Bukan. Vina menghela napas. Aku juga tahu soal proyek kafe itu. Semua transaksi dikamuflase sebagai biaya operasional ekspansi, tapi uangnya masuk ke rekening Bima. Ratna mencatat cepat. Vina, kamu berani jadi saksi di persidangan? Vina ragu sejenak. Kalau aku bisa dilindungi, ya, aku nggak mau dikejar-kejar mereka, keluarga Arfan itu, berpengaruh. Kembali ke kantor hukum, Anindita merasa dadanya sesak. Semua informasi mulai membentuk gambaran utuh. Arfan bukan hanya berselingkuh. Ia membangun kehidupan lain, bersama wanita lain, bisnis lain, dan uang yang seharusnya membangun masa depan mereka. Pak Darmawan memutar kursi, menatapnya serius. Kita bisa masukkan Vina sebagai saksi kunci, dan ini akan membuat gugatan pidana semakin kuat. Arfan bisa ditahan, tapi bersiaplah, tekanan akan semakin besar. Anindita menatap layar komputer yang menampilkan dokumen-dokumen itu. Hatinya seperti dihantam batu besar, tapi tubuhnya tetap tegak. Aku nggak akan mundur. Semua kebohongan ini harus berhenti. Di malam yang sama, Anindita memandangi wajah Arfan di layar ponselnya. Sebuah video lama, saat mereka masih pacaran. Arfan yang tertawa, yang memanggilnya rumah, yang mencium tangannya dengan penuh cinta. Ia memutar ulang, lalu mematikan video itu. Kalau ini wajah aslimu, Fen, gumamnya, kenapa kau tutupi dengan topeng selama ini? Ia tahu jawabannya. Karena Arfan selalu butuh 2 wajah. Satu untuk publik, satu untuk memanipulasi. Dan sekarang, Anindita akan menunjukkan wajah yang sebenarnya, di hadapan hukum dan dunia. Anindita tidak pernah menyangka bahwa pengkhianatan Arfan hanyalah puncak dari gunung es. Yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar, lebih rumit, dan lebih busuk. Sebuah konspirasi keluarga yang sistematis, rapi, dan sudah disusun bahkan sebelum ia mengucap janji pernikahan. Di ruang kerja kantor hukum, Pak Darmawan menempelkan diagram alur dana di whiteboard. Garis-garis berwarna menghubungkan nama-nama. Arfan, Bima, Nadia, dan Ibu Sulastri serta Rani, adik Arfan. Kami gali informasi properti dan transaksi keuangan selama 6 tahun terakhir, jelas Pak Darmawan. Ternyata, 2 tahun sebelum kamu menikah dengan Arfan, ibunya mulai membeli aset di atas nama perusahaan fiktif. Perusahaan ini sekarang terhubung dengan dana waralaba ibumu. Anindita merasa seperti dipukul dari belakang. Jadi, sejak awal, Ratna menimpali.
Sejak sebelum kalian menikah, bisa jadi, kamu bukan dipilih karena cinta, tapi karena kamu pintu masuk ke usaha keluarga kamu. Tubuh Anindita melemas. Ia duduk, tangannya gemetar. Ingatan akan semua perhatian manis Bu Sulastri di awal pernikahan kini terasa seperti lakon sinetron murahan. Aku pernah merasa bersalah karena curiga pada mertuaku, gumamnya. Tapi ternyata mereka memang merencanakan semuanya. Aku cuma bagian dari rencana. Pak Darmawan melanjutkan. Ada juga dokumen pinjaman atas nama kamu yang dicairkan diam-diam oleh Rani, menggunakan surat kuasa yang kemungkinan dipalsukan. Kita bisa gunakan ini sebagai dasar laporan pemalsuan dokumen dan pencucian uang. Anindita bangkit perlahan. Rasa sedihnya berubah jadi kemarahan. Tapi kali ini bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan yang sunyi dan lebih berbahaya. Selama ini aku kira aku dicurangi sebagai istri. Tapi sekarang aku tahu, aku dijebak sebagai manusia. Di malam harinya, Anindita duduk di kamar, membuka lagi buku harian lamanya. Ia menemukan satu entry lama. Bu Sulastri bilang, jangan pernah pisahkan keluarga karena uang, kita ini keluarga besar yang saling bantu. Tapi kenapa rasanya seperti aku masuk ke kandang serigala yang sedang menanti kapan aku bisa dijadikan santapan? Ia membacanya dengan suara pelan, lalu menutup buku itu. Sekarang aku tahu jawabannya. Keesokan harinya, Anindita dan Ratna kembali bertemu dengan penyidik dari unit Krimsus. Kali ini, laporan mereka tidak hanya menyebut Arfan, tapi juga Ibu Sulastri dan Rani sebagai pihak yang terlibat dalam skema keuangan ilegal. Penyidik menerima dokumen-dokumen yang lengkap, termasuk catatan digital dari Vina dan laporan forensik keuangan dari Pak Darmawan. Ini akan panjang, ujar penyidik. Tapi kalau semua sesuai alur hukum, mereka bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan TPPU. Anindita mengangguk mantap. Saya siap jalani semuanya. Karena selama 5 tahun saya hidup dalam kebohongan, sekarang saatnya mereka hidup dalam kebenaran, meskipun itu menyakitkan. Hujan deras mengguyur Bandung malam itu. Gemuruhnya seperti gema dari hati Anindita yang terus dipukul gelombang kenyataan. Di kamarnya yang remang, ia duduk di lantai, menyandarkan punggung pada dinding, memeluk lutut sambil menatap kosong ke arah jendela yang berkabut. Ratna sudah kembali ke Jakarta untuk mengurus dokumentasi tambahan, dan Pak Darmawan tengah mempersiapkan berkas sidang berikutnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Anindita benar-benar sendiri. Dan di dalam keheningan itulah, luka yang lama mengendap mulai menyeruak. Anindita menyalakan tape lawas di rak buku. Suara rekaman lama, suara ayahnya yang sudah wafat 10 tahun lalu, mengalun pelan. Hanya petikan gitar dan suara hangat yang menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dengan nada serak namun penuh cinta. Air matanya jatuh. Dulu, saat kecil, ia sering bersembunyi di bawah meja makan tiap kali orang tuanya bertengkar soal uang. Ibunya terlalu sabar, terlalu diam, terlalu percaya pada cinta. Ayahnya, meski lembut saat sober, sering pulang dalam keadaan mabuk karena beban hidup. Ibu selalu bilang, perempuan itu harus kuat, tapi jangan jadi batu, gumamnya lirih. Tapi ternyata, menjadi air juga tak cukup untuk padamkan api. Ia membuka lemari tua, mengambil kotak kenangan berisi surat-surat dari masa kecil. Salah satunya ditulis oleh dirinya sendiri, usia 9 tahun. Untuk Anindita dewasa. Kalau kamu baca surat ini, semoga kamu sudah jadi orang yang berani, jangan kayak ibu yang selalu diam, jangan juga kayak ayah yang lari dari masalah. Jadi kamu, yang kuat, tapi tahu kapan harus berkata, cukup. Anindita memeluk surat itu seperti memeluk dirinya sendiri yang dulu. Anak kecil yang dulu takut gelap, takut suara keras, takut kehilangan, kini telah tumbuh menjadi wanita yang bertarung melawan pengkhianatan, kebohongan, dan manipulasi. Keesokan paginya, ia datang ke makam ayahnya. Membawa bunga melati dan doa yang sederhana. Pak, aku dulu sering marah karena Bapak ninggalin kita, tapi sekarang aku tahu,
Mungkin Bapak juga nggak tahu harus bertahan gimana. Hidup itu nggak gampang, ya? Ia tersenyum kecil. Tapi aku tetap berdiri. Pak, meskipun mereka mau runtuhin aku dari segala arah, aku tetap di sini. Sepulang dari makam, Anindita membuka laptopnya dan mulai menulis. Bukan laporan hukum, bukan kronologi bukti, tapi tulisan dari hatinya. Ia menuliskan setiap luka, ketakutan, dan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Sebuah catatan yang mungkin tak pernah dibaca orang lain, tapi jadi tonggak dirinya sendiri. Ia menamai dokumen itu, Surat untuk Dita Kecil. Dan di akhir halaman, ia menulis, "Kamu nggak perlu sempurna, tapi kamu harus selalu jujur pada dirimu sendiri. Dan kalau kamu pernah merasa sendirian, ingat, kamu sudah melewati neraka dan tidak terbakar." Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi itu dipenuhi ketegangan tak kasat mata. Di koridor luar ruang sidang, wartawan dari media online lokal sudah berdiri berjajar, kamera tergantung di leher mereka, siap menangkap detik-detik pertama dari kasus yang telah menjadi konsumsi publik. Anindita berjalan pelan namun pasti. Ia mengenakan blazer krem dan rok hitam, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tanpa make-up tebal, hanya senyum tipis yang sesekali muncul dari balik tatapan tajam dan dingin. Di sampingnya, Pak Darmawan membawa koper dokumen, sementara Ratna mengecek ponsel, memastikan semua saksi hadir. Sidang dibuka dengan pembacaan dakwaan. Nama Arfan disebut sebagai tergugat utama, dengan Ibu Sulastri dan Rani sebagai pihak turut tergugat dalam kasus perdata dan sebagai saksi dalam dugaan pidana. Arfan hadir, duduk dengan kepala tertunduk, mengenakan kemeja biru muda yang tampak kebesaran, wajahnya pucat. Tak ada senyum, tak ada pembelaan. Hanya sorot mata sesekali yang melirik ke arah Anindita, tak lagi dengan arogansi seperti dulu, tapi seperti pria yang tahu semuanya akan runtuh. Saksi pertama, Vina Mardiani. Suasana ruangan menjadi tegang saat perempuan itu maju ke depan. Dengan suara bergetar namun mantap, ia menyampaikan kronologi bagaimana ia diperintah memanipulasi laporan keuangan, bagaimana nama Anindita digunakan dalam dokumen fiktif, dan bagaimana uang dari usaha keluarga dialihkan ke rekening pribadi Arfan dan kerabatnya. "Saya menyimpan semua karena saya tahu ini salah. Tapi saya butuh keberanian dari Mbak Anindita untuk akhirnya bersuara." Para pengunjung sidang bergumam. Majelis hakim mencatat setiap keterangan. Saksi kedua, Bima Santoso. Ia datang dengan didampingi penasihat hukumnya sendiri. Bima mengakui seluruh keterlibatannya, termasuk menerima dana dari Arfan dan menggunakannya untuk mendirikan usaha kafe. "Saya dijanjikan modal cepat, tapi ternyata itu uang dari hasil penggelapan. Saya akui kesalahan saya, dan saya siap mengembalikan semua dana yang masuk ke rekening saya." Hakim menatap tajam. "Saudara sadar bahwa tindakan ini melanggar hukum?" "Ya, Yang Mulia, saya minta maaf, terutama pada Ibu Anindita." Saat giliran Arfan bersaksi, semua mata tertuju padanya. Ia berdiri pelan, suara serak. "Aku hanya ingin menciptakan sesuatu, aku ingin punya hidup yang lebih. Tapi aku salah. Aku terlalu serakah." "Apakah saudara merasa menyesal?" tanya hakim. "Ya, terutama pada Anindita. Dia perempuan terbaik yang pernah aku kenal, dan aku hancurkan dia." Anindita menatap lurus. Tidak ada air mata. Tidak ada dendam. Hanya kesadaran penuh bahwa pria di hadapannya sudah kehilangan segalanya. Dan ia, untuk pertama kalinya, tidak ikut hancur bersamanya. Hakim menunda pembacaan vonis hingga sidang lanjutan. Tapi dalam ruang itu, semua yang perlu dibuka sudah terbuka. Nama-nama disebut, bukti disebar di atas meja, dan luka disaksikan oleh publik. Di luar ruang sidang, Ratna menggenggam tangan Anindita. "Kamu luar biasa hari ini." Anindita menghela napas panjang. "Aku nggak merasa luar biasa, tapi aku merasa selesai." 3 minggu setelah sidang terakhir,
Anindita berdiri di depan ruko kecil berlantai 2 di pinggir jalan utama Bandung. Bangunan itu dulu pernah menjadi gudang tua milik keluarga ibunya. Kini, di bawah sinar matahari pagi yang lembut, bangunan itu telah berubah wujud. Dinding bercat putih bersih, jendela kaca besar dengan ukiran logo baru bertuliskan Rasa dan Asa, sebuah kedai kopi dan galeri yang akan menjadi simbol kelahiran kembali dirinya. Ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri Ratna, menggenggam dokumen izin usaha, dan Bu Roziah yang membawa nampan berisi bunga melati dan potongan tumpeng kecil untuk syukuran sederhana. Namanya cantik, ucap Ratna sambil tersenyum. Rasa dan Asa, itu kamu banget. Anindita menatap logo itu lama. Karena hidup bukan cuma tentang rasa sakit, tapi juga tentang harapan yang kita ciptakan di baliknya. Kedai itu tidak mewah, tapi suasananya hangat, penuh unsur personal. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan kecil buatan seniman lokal. Rak-rak bukunya berisi novel dan catatan harian bertema perempuan dan keberanian. Di sudut ruangan, ada meja khusus yang ia beri nama meja satu orang, tempat pengunjung bisa duduk sendiri tanpa merasa kesepian. Anindita juga menginisiasi ruang kerja kecil di lantai 2, yang bisa disewa perempuan muda untuk merintis usaha. Ia menyebutnya Ruang Dita, simbol bahwa luka bisa diubah menjadi karya. Suatu hari, seorang gadis bernama Ica datang ke kedai dan berkata, "Mbak, aku baca tentang Mbak Anindita dari artikel yang viral itu. Terima kasih udah berani. Aku juga korban kekerasan dari pasangan, tapi baru sekarang aku punya keberanian buat mulai dari nol." Anindita menggenggam tangan Ica. "Kamu nggak mulai dari nol, Ca. Kamu mulai dari tempat yang lebih tinggi, karena kamu pernah jatuh dan masih bisa berdiri." Sore hari, saat semua pengunjung sudah pulang, Anindita duduk di teras kedai, menyesap teh hangat, memandangi langit senja yang perlahan mengubah warna. Ia membuka ponsel, dan melihat satu pesan masuk dari nomor yang tak asing. "Arfan. Ita, aku cuma ingin bilang, terima kasih. Karena akhirnya kamu buka mataku. Sekarang aku tahu, cinta bukan tentang memiliki, tapi menghormati." Ia membaca pesan itu lama, lalu menghapusnya. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu, ada hal-hal yang sudah tak layak disimpan. Beberapa minggu kemudian, ia menerima undangan untuk menjadi pembicara di seminar UMKM bertema Perempuan Bangkit dari Trauma. Saat berdiri di atas panggung kecil di depan puluhan peserta, Anindita tak membaca teks. Ia bicara dari hati. Kita sering diajari untuk bertahan, tapi jarang diajari cara bangkit. Hari ini, saya tidak datang sebagai korban, tapi sebagai bukti bahwa perempuan bisa pulih, bisa tumbuh, dan bisa menang, tanpa harus menjadi seperti mereka yang menyakitinya. Pagi itu, halaman depan sebuah koran nasional memuat berita besar bertajuk, "Skandal penggelapan keluarga pengusaha Arfan F. terus bergulir, reputasi grup Fajar Abadi terancam runtuh." Anindita menyeduh kopi pelan di kedainya, sambil menatap layar ponsel. Artikel itu menampilkan foto Arfan dan Ibu Sulastri keluar dari gedung kejaksaan dengan wajah tertunduk, dikelilingi awak media. Tak ada kalimat kemenangan yang keluar dari mulutnya. Hanya satu senyum kecil, nyaris tak terlihat. Balas dendamnya telah bekerja. Tanpa perlu teriakan, tanpa amarah. Cukup dengan kebenaran. Di kalangan pebisnis Bandung dan Jakarta, nama grup Fajar Abadi yang dahulu harum kini menjadi bahan perbincangan negatif. Beberapa klien penting menarik diri. Investor membatalkan kontrak. Bank mitra menangguhkan pinjaman modal. Rumor menyebar cepat, tak terbendung. Bukan Anindita yang menyebarkannya, tapi hukum dan fakta yang berbicara. Semua bukti yang ia serahkan, semua sidang terbuka, cukup untuk membuat jaringan bisnis Arfan mulai keropos dari dalam. Salah satu momen paling mengejutkan datang ketika Nadia muncul dalam sebuah wawancara eksklusif di sebuah stasiun televisi. "Saya minta maaf kepada Bu Anindita. Saya dibutakan oleh cinta dan uang. Tapi saya juga korban manipulasi Arfan. Saya siap bekerja sama dengan pihak berwenang." Publik bersimpati pada Nadia,
Tapi tak pada Arfan. Pria itu kini kehilangan hampir segalanya. Nama, bisnis, dan kepercayaan dari rekan-rekannya. Ibu Sulastri pun disebut dalam penyelidikan pencucian uang dan menghadapi potensi penyitaan aset. Suatu siang, Bu Retno, tetangga yang dulu menyindir halus, datang ke kedai Anindita. "Endak nyangka ya, Tea, kamu benar dari awal. Maaf ya, Bu Retno dulu sempat salah sangka." Anindita hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Kadang kita memang perlu waktu untuk lihat siapa yang sebenarnya diam karena lemah, dan siapa yang diam karena menunggu waktu." Di ruang kantor kecil di lantai 2 kedainya, Anindita menggantung sertifikat perempuan inspiratif 2025 dari Komunitas Wirausaha Perempuan Indonesia. Ia menerimanya diam-diam, tanpa publikasi berlebihan. Karena kemenangan sejati bukan tentang panggung, tapi tentang perasaan lega di hati, bahwa yang salah akhirnya dihukum, dan yang benar tak lagi ditindas. Satu malam, Ratna mengirim pesan suara dari Jakarta. "Lo sadar nggak, Tea? Balas dendam lo, bukan buat nyakitin mereka, tapi buat nyembuhin lo, dan lo berhasil." Anindita menatap layar ponselnya, lalu membalas. "Iya, karena balas dendam paling tajam adalah hidup yang tenang, di saat mereka sendiri dihancurkan oleh pilihan mereka." Langit senja Jakarta seperti menyisakan kelelahan. Warna jingga keemasan memudar perlahan, meninggalkan jejak samar di balik gedung-gedung tinggi yang kini terasa tak lagi mengintimidasi Anindita. Ia duduk di sebuah bangku taman kecil di dekat gedung pengadilan. Tempat semuanya pernah dimulai dan nyaris mengakhiri jiwanya. Arfan datang beberapa menit kemudian. Sendirian, tanpa pengacara, tanpa ibu atau adiknya. Hanya seorang pria yang telah kehilangan hampir segalanya, terutama dirinya sendiri. Ia duduk perlahan di bangku yang sama, menyisakan jarak beberapa jengkal. Hening membungkus mereka seperti selimut dingin. Tak ada salam. Tak ada senyum basa-basi. Anindita yang lebih dulu bicara. Suaranya tenang, nyaris seperti sedang membaca puisi. "Aku pikir, aku nggak akan pernah bisa duduk bareng kamu lagi, Fen, tapi ternyata, aku nggak sebenci itu." Arfan menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah sedang menahan diri agar tidak retak. "Aku pantas dibenci," katanya pelan. "Aku hancurkan semuanya. Kamu, ibumu, hidup kita." Anindita mengangguk pelan. "Ya, kamu memang menghancurkan banyak hal, tapi kamu lupa satu hal." Arfan menoleh. "Apa? Kamu nggak pernah bisa menghancurkan aku." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke danau tenang. Hening. Lalu damai. Bukan ledakan, tapi pelunasan. "Fen," lanjutnya, "aku datang bukan untuk menghakimi, aku juga bukan malaikat. Aku pernah bodoh, pernah membiarkan diriku dibungkam. Tapi sekarang, aku datang untuk bilang sesuatu yang selama ini kupikir cuma jadi luka. Aku maafkan kamu." Arfan menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, Anindita melanjutkan. "Maaf, tapi bukan untuk kembali. Maaf, supaya aku bisa hidup, tanpa dendam, tanpa rasa ingin menang, hanya dengan damai." Ia berdiri, mengambil langkah pelan tapi pasti. Sebelum benar-benar pergi, ia berbalik dan berkata, "Kamu bisa berubah, tapi aku tidak akan menunggumu." Lalu ia pergi, meninggalkan taman, meninggalkan Arfan, dan meninggalkan seluruh luka itu di bangku besi yang dingin. Malam itu, di kamar tidurnya di Bandung, Anindita menulis entri terakhir di buku harian yang dulu menjadi saksi bisu penderitaannya. "Hari ini aku menutup satu bab, bukan dengan pintu yang dibanting, tapi dengan pintu yang dikunci perlahan, dari dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak marah, aku tidak takut, aku tidak patah, aku bebas." Waktu berlalu. Bukan dalam gegap gempita kemenangan, tapi dalam sunyi yang indah. Tidak ada sorotan kamera,
tidak ada pesta keberhasilan. Hanya kehidupan baru yang perlahan tumbuh dari tanah yang dulu tandus. Kedai rasa dan asa semakin dikenal. Bukan karena pemiliknya pernah jadi headline, tapi karena tempat itu benar-benar menjadi ruang aman bagi siapapun yang datang dengan luka dan pulang dengan harapan. Anindita kini mengajar paruh waktu di kampus swasta, mengisi kelas pengembangan bisnis berbasis empati. Ia tidak pernah menyebut kisahnya secara langsung, tapi para mahasiswa bisa merasakannya dari caranya bicara, caranya mendengarkan, dan caranya tersenyum seolah ia pernah berdiri di tepi jurang tapi memilih tidak melompat. Suatu sore, ia berdiri di halaman belakang rumah ibunya, memetik bunga melati sambil menatap langit yang mulai berwarna emas. Di tangan kirinya, sebuah buku baru, hasil karyanya sendiri. Kumpulan kisah berjudul Luka yang Tak Lagi Membekas. Ratna menyusul dari dapur, membawa 2 gelas teh hangat. Kamu tahu nggak, Dit? Apa? Dari semua orang yang pernah gue kenal, lo adalah yang paling tenang saat menghancurkan musuh lo. Anindita tertawa pelan. Gue nggak menghancurkan siapa-siapa. Mereka menghancurkan diri sendiri, gue cuma berhenti menyelamatkan. 1 tahun kemudian, Anindita berdiri di atas panggung kecil di festival literasi lokal. Rambutnya dipotong pendek, auranya lebih ringan, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan segalanya. Waktu itu, katanya, aku pikir diamku adalah tanda kelemahan, tapi ternyata, diamku adalah peringatan. Para penonton diam menyimak. Aku pernah disakiti, dikhianati, dan dihancurkan dari dalam, tapi dari sana aku belajar bahwa balas dendam paling tajam bukan dengan membalas, tapi dengan menunjukkan, aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Tepuk tangan tidak gegap gempita, tapi hangat, penuh penghormatan. Dan saat ia melangkah turun dari panggung, ada seorang gadis muda memeluknya, sambil berkata, Mbak, kisah Mbak nyelamatin aku, terima kasih karena nggak diam untuk selamanya. Anindita memeluknya balik. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena sakit. Karena kini, ia tahu, keheningan bisa menyembuhkan. Dan diam yang dulu menghancurkan dirinya, kini menjadi kekuatannya.